Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ian Santang sebagai sepuh di AFWI, Aliansi Pejuang Wali Songo Indonesia, juga yang terhormat kepada Rai Ustadz Cecep sebagai komandan brigadi di AFWI. Begitu pula kepada Bapak Ketua yang terhormat Bapak Mas Pram serta kawan-kawan, dan begitu pula kepada para masyayikh, para asatiz, para sahabat-sahabat al-fakir yang hadir di mahfalah ini atau yang berada di luar sana. Dan tiada lupa pula kepada seluruh ikhwan akhwat Jamaah Ribat Manul Hikmah yang al-fakir muliakan, yang al-fakir banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya fid darain, dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, ada hadis Nabi yang berbunyi, atin mir rabbi fakhbaroni annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Nabi bersabda, aku kedatangan utusan dari Allah, yaitu adalah Malak Jibril, yang mana Malak Jibril itu berkata kepadaku. Ini kata Nabi. Berkata apa? Annahu man mata min ummati la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dengan keberadaan tidak syirku, tidak syirik, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah,
dakhalal jannah, maka masuk surga. Qala faqultu wa in jana wa in syarqa. Faqala wa in jana wa in syarqa. Dosa yang paling besar yang harus kita jauhi, jangan sampai kita terperosok kepada dosa itu, yaitu adalah dosa syirik. Syirik itu kita menduakan Allah, kita menyembah selain Allah, banyak macamnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya di dalam hal ini orang-orang saudara-saudara kita seperti dari Muhammadiyah, dari Persis dan lain sebagainya, sehingga mereka ketat, selektif, takut-takut, mengkhawatirkan kita ini sampai terperosok kepada kemusyrikan. Makanya mereka segala macam ini itu nggak boleh, segala macam nggak boleh, takut mensyirikan Allah, takut mendoakan Allah. Karena memang dosa syirik itu tidak diampuni Allah, tidak diampuni oleh Allah. Jadi semua dosa diampuni oleh Allah, sebesar apapun dosa, seluas apapun, sedalam apapun dosa, diampuni oleh Allah. Maduna syirku billah, selain syirik kepada Allah. Jadi kalau syirik kepada Allah kita mati, maka na'udzubillahi min dzalik, maka tempat kita adalah neraka. Tempat kita adalah neraka. Sebesar apapun dosa kita, wa in zana wa in syaraqa, walaupun kita berzina, walaupun kita mencuri, kita mati, tetap kita masuk ke dalam surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tentu kita harus bertobat. Misalkan kalau kita berzina, ya kita harus bertobat. Seperti apa tobatnya zina? Kalau kita mencuri, seperti apa kita dosanya mencuri? Kalau kita menipu, seperti apa dosanya menipu? Seperti apa kita harus tobatnya? Ya. Kalau kita misalkan mencuri barang orang, ya tentu kembalikan dulu oleh kita barang yang dicuri oleh kita kepada orang yang punya. Misalkan kita nipu, ya barang yang kita tipu kita kembalikan lagi kepada orang yang kita tipu. Misalkan kita menempeleng orang, kita menggunjing orang, sebelum kita meminta maaf, beristighfar kepada Allah, kita harus beresin dulu dengan yang kita zalimi. Seperti itu. Dosa berzina pun seperti itu. Seperti apa kita bertobat daripada dosa berzina? Naudzubillah. Setelah itu baru kita menghadap, menangis kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Maka kalau kita tidak syirik kepada Allah, maka masuk surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita terperosok kepada dosa syirku billah, menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti apa? Ya kita misalkan punya barang apa? Wah, misalkan punya murah 5, misalkan punya caling babi, punya keris keramat, langsung kita sembah. Ya seperti orang-orang dulu lah, orang-orang animis, menjadi mereka tidak mempercayai Allah, mereka justru menyembah barang-barang
pujaan. Tapi kita di dalam hal ini tidak boleh kebablasan. Mentang-mentang jangan menyekutukan selain Allah. Apapun yang kita pusti, apapun yang kita urus, apapun yang kita rumat, apapun yang kita gumatin, apapun yang kita sayangi, malah disebut syirku billah, naudzubillah min dzalik. Ya tidak segitunya. Jadi kalau kita misalkan punya merah delima, kalau misalkan kita punya keris pusaka, misalkan kita punya bedog ditinggal pusaka, sekadar kita mengurus, sekadar kita menyayangi kepada barang pusaka, ya tidak menjadi masalah. Ya, seperti kita punya baju saja, kita punya baju, sayang kita sama baju, kita cuci, kita setrika, terus kita tilepin, kita simpan di lemari, itu kan hal wajar. Tapi jangan disembah. Ya mentang-mentang kita baju itu, kalau baju itu kita pakai, kita pantas, langsung kita menyembah baju, nggak boleh. Jadi kita harus bisa memisahkan mana yang dianggap Tuhan, mana yang kita sayangi. Tuh, jadi intinya itu jangan sampai kita menduakan Allah, jangan sampai kita mempercayai, meyakini bahwa sesuatu perkara, hal itu bisa menolong kita, terkecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup beragama Islam. Tentu agama Islam ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, Islam berada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma perbedaan Nabi, perbedaan pembawa risalah, tentu cara agak berbeda. Itu hal wajar, tapi tetap ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Sekarang begini, mari kita rekatkan persaudaraan, mari kita satukan persaudaraan, kesatuan, kerekatan di antara kita sesama. Maksudnya apa? Jangan sampai kita dengan sesama saling gontok-gontokan, pecah belah, saling menjelekin, saling gunjing-menggunjing. Na'udzubillah. Tidak boleh. Karena menggunjing terhadap saudara kita, sama saja kita memakan dagingnya itu sendiri. Artinya apa? Tidak boleh. Oleh karena itu, sekarang adanya polemik tentang hal nasab. Jangan sampai kita menimbulkan kebencian. Jangan sampai dengan adanya polemik nasab kita menjadi permusuhan. Jangan sampai dengan adanya polemik nasab kita menjadi pecah belah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita punya tujuan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kewajiban kita adalah saling menasehati. Kewajiban kita adalah saling melengkapi. Kewajiban kita adalah saling berbagi. Oleh karena itu, wajib kita memberitahu kepada klan Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi. Wajib kita memberitahu kepada mereka, ya, dengan kata-kata slow, dengan kata-kata khidmat, dengan kata-kata tidak merendahkan. Kita bilang saja, maaf, Anda bukan cucu Nabi. Jadi saya memberitahu kepada Anda atas penelitian berbagai kitab nasab. Menurut penelitian berbagai kitab sejarah, menurut penelitian berbagai ahli filologi dan ahli genetik, ternyata Anda, klan Anda bukan cucu Nabi. Jadi menurut tes DNA dari para ahli genetik, jangankan Anda itu keturunan Nabi, Anda keturunan Arab pun bukan. Jadi mohon maaf,
saya bukan tujuan apa-apa, saya tidak membenci, dan saya pun tidak ada niat macam-macam, hanya mengharapkan ridho Allah saja. Setelah saya memberitahu kepada Anda, ya Anda mau nurut ya alhamdulillah, kalau tidak nurut pun itu hak Anda. Tapi sebaiknya yang diberi nasihat berdasarkan kitab, berbagai macam kitab, berbagai macam keahlian, kalau tidak menerima itu naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, dzalatul mu'minina wajadah ittaqatoha. Yang namanya kebaikan itu adalah biasanya kita suka kehilangan. Maka yang hilang dari kita, yang tidak ada dari kita, yang namanya kebenaran, ada orang yang menunjukkan, menemukan, terus kita kasih kepada kita, masa kita tidak terima? Jadi sebaiknya, seharusnya, kalau memang benar-benar para habib, para klan Ba'alawi benar-benar ingin kebaikan, ingin mengharapkan ridha Allah, tidak bertujuan yang macam-macam, maka sebaiknya menerima kebenaran ini. Karena kalau kita tidak menerima atas kebenaran, maka kata Nabi, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran dan suka melemahkan, merendahkan manusia yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, benar-benar sepertinya, tapi mudah-mudahan tidak, para kawan Habib Ba'alawi ini seperti mengadakan gerakan senyap. Sepertinya mereka punya agenda, tujuan yang mereka tuju. Sepertinya. Kalau memang seperti itu, Al-Fakir mengingatkan, sudahlah berhenti. Indonesia adalah NKRI, NKRI adalah harga mati, jangan sampai dikutak-katik lagi. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena NKRI didirikan oleh leluhur bangsa Nusantara ini, yaitu adalah oleh para aulia utis, didirikan oleh para wali songo dan diteruskan oleh generasi-generasi wali songo, yaitu adalah NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah penerus daripada perjuangan wali songo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada semua bangsa Nusantara ini, khususnya umumnya yang ada di Nusantara ini, yaitu para kaum Ba'alawi, para habaib, ayo visi misi kita jaga NKRI ini, jangan sampai terberai, jangan sampai hancur, apalagi sampai digulingkan, auzubillahi min dzalik. Jadi ayo silahkan hidup di Nusantara ini, tapi jaga NKRI. NKRI harga mati, tidak boleh dikutak-atik lagi. Karena dimanapun negara tidak ada seindah, setentram, senyaman di Indonesia. Kenapa? Tentu adalah ideologi Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika, telah terbukti rakyatnya aman, nyaman, tentram, subur, makmur, kemahripah loh jinawi. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan, yang Al-Fakir bisa jelaskan.
Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, umumnya, khususnya bagi Al-Fakir sendiri. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan kekeliruan. Al-afi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.